Halo, jumpa lagi dengan saya, loh, Sutri Mane. Program dari BUMDes Desa Baturejo. Ada apa dan gimana, atau siapa saja peserta yang ada di sini, teman-teman? Monggo kita ikuti ceritanya dan videonya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, ini jadi selama ini sampah yang dikelola oleh BUMDes itu dipilah jadi dua. Sampah basah dibuang di tempat pembuangan akhir, lokasinya di. Jadi sing basah ki dibuang kemana, Pak? Sing basah ki? Basah nggak dibuang. Rencananya nanti ya di sini kan, sementara kan sekarang di lapangan golf. Lah habis ini kalau ini sudah terrealisasi gini, Pilah di sini. oh gitu, tak pikir. Kepala unit. Oh gitu, ini kepala unitnya Bu Arlika. Ini saya langsung menuju TKP, teman-teman ya. Ini bapak-bapaknya sudah ngumpul di sini. Nun sewu, Pak. Assalamualaikum. Kemudian budidaya maggot. Ini konveyornya ini. Itu dalam 2 hari harus dipanen. Selamat. Semoga ketemu dan seperti kabar. Sehat. Bu Entin, pendamping desa dari Kecamatan Ngantang. Mau kepinang? Bapak Agus ini sekretarisnya BUMDes Desa Baturejo, sedangkan Pak Suko selaku Saya sudah ke sana. Ketua Orangnya BUMDes nggak janjian. Desa Baturejo. Ini Pak Mul. Sampah. Anggap aja kalau di sini bahasa kerennya narasumber ya. Narasumber budidaya maggot ya, Pak yo. Iya. Nah ini saya mau tanya langsung sama bapaknya, ben tidak salah paham. Piye to Pak, awal mulane jenengan ki kok moro-moro dodol set, judulnya maggot set kan? Iya. Z. Nah itu loh teman-teman. Nih kita perhatikan dan kita simak bareng-bareng. Awal mulanya gimana? Koncone dodol suket, koncone dodol kentang, aku dodol keripik. Ini aneh, dodol kok dodol set. Nah, piye Pak? Ceritani Pak. Enggak gini loh, sakjane aku biyen niku bingung golek usaha. Waktu itu kan belum umum, belum sing itulah yuk. Belum sing ngetren itu ndek YouTube. Golek peluang kerja itu sing peluang usaha, sing murah meriah lah hitungane, sing modal bukannya berjuta-juta. Akhirnya ketemu maggot. Nah, dengan aku punya inisiatif, terus akhirnya aku tanpa senengane model wong kaya aku itu wis pokoke lek kepengin praktek ya langsung tak praktek. Nyatane itu memang berhasil. Memang berhasil. Saya ya wis terus terang iso praktek, iso berhasil, iso tak pakane pitik sing tek aku iki mau. Cuma kendalanya akhirnya waktu itu saya gak mampu cari sampah. Oh gitu. Jadi ini yang sampah yang kita kumpulkan itu sampah basah, tidak tahu wis enggak berdupa pulang. Gak peduli sampah basah jenis apa, yang penting iso bosok, bisa busuk. Gitu. Itu bisa dikasih sama maggot.
Jadi sampahnya dimakan maggot. Iya. Maggotnya dimakan ayam. Iya. Oh, mata rantai ya. Nah, ya makanya Oh, saya gitu. dulu mau pelihara ayam tapi dengan cara sing sederhana, saya gak keluar pakan ayam yang mahal. Nah, terus efeknya dari YouTube itu ya asalnya Iya, berarti jenengan itu. iya. Nah, ini teman-teman ya. Lagi-lagi kalau Nyari, dari nyari, YouTube, nyari. ilmu itu banyak yang kita dapatkan. Nah, terus Pak Mul, kalau kita sudah punya terus nanti dikelola berarti itu bisa dijual ya maggotnya itu ke depannya. Sangat bisa, Mbak. Itu sangat potensial lah bagi untuk peternak ayam, untuk peternak lele. Apalagi kalau seandainya BUMDes ada peternakan sendiri, itu lebih menguntungkan. Maggot itu hanya Protein tambahan untuk Iwan ya. Oh, pendamping makanan lain. Nah, ini mudah-mudahan dari ibu-ibu, bapak yang hadir di sini nantinya setelah intinya apa ya? Narasumber bercerita panjang lebar itu bisa berbagi ilmu dan kita nantinya bermanfaat. Ra usah bingung-bingung tuku vitamin PT, Pak. Selama ini kan kita beli vitamin instan. protein, Mbak. Kan Oh, protein. Oh, protein aja Ah, yang ada maggot itu. Protein yang paling tinggi. Kalau nggak salah, saya pernah browsing di internet itu 49%. Persen Iya. dari set itu ya. Nah, jadi selain setnya difungsikan atau maggot itu ya, kita juga enak Pak. Jadi sampah itu meringankan Pak Kuprit. Iya, iya. Ya Pak ya. Nggak numpuk-numpuk lah, ini nanti kita dapat oleh-oleh, saling berbagi ilmu ke tetangga ya, minimal untuk kalangan rumah tangga sendiri, baru digedok tularkan ya Pak ya. Nah, nih teman-teman yang ada di mana saja, nanti kalau seumpama teman-teman pengen sharing atau pengen mendapatkan ilmu yang lebih jelas, bisa menghubungi Bapak Mulyanto. Ini asli penduduk Banu, Banturejo, Kecamatan Ngantang. Siap diundang ya Pak. Insya Allah, Mbak. Yang saya hormati Bapak Ketua BUMDes Bagus Desa Banturejo, yang saya hormati Bapak Mul selaku pemateri dari pelatihan pembudidayaan maggot, yang saya hormati Bu Antin selaku Menjelaskan dari awal bahwa BUMDes kita mendapat perhatian dari provinsi. Dalam hal ini kita mendapat bantuan di antara 9 desa yang ada di Kabupaten Malang untuk mendapatkan bantuan senilai 75 juta yang nanti untuk membuat program-program yang ada di BUMDes masing-masing. Di antara bantuan tersebut itu yang 3 juta masuk ke desa dan yang 72 juta itu langsung dikelola oleh BUMDes. Nah, karena di Banturejo itu BUMDes Bagus mengelola sampah, jadi pada akhirnya uang 72 juta itu kita alokasikan untuk pengelolaan sampah. Di desa lain seperti di Sudimoro itu karena di sana bergeraknya dalam bidang pertokoan, pada akhirnya di sana untuk pembelanjaan pertokoan. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 11 kita sudah mencapai bangunan sudah 100%. Itu juga berkat dukungan dari masyarakat, juga dari tukang-tukang yang pada saat hujan tetap bekerja. Kita tetap bersyukur di sini. Di antara alokasi dana 72 juta tersebut, kita belikan chopper, kita belikan konveyor, kita belikan diesel untuk menyokong atau untuk menunjang dalam hal pengelola budidaya maggot. Tanpa kita sadari, di desa kita, Banu Banturejo, ternyata ada orang hebat yang tidak pernah memunculkan dirinya dalam setiap aksinya. Beliau adalah Bapak Mul. Usaha ini itu nanti di sini kita pilah, plastiknya itu kita pilah, sebagian langsung kita
kita buat untuk penyulingan BBM. Jadi kita bisa mengedukasi masyarakat. Penyulingan BBM tadi kita pilah lagi kan plastiknya yang resek yang masih kita gunakan, yang kita sebagai bahan penyulingan itu nanti bisa menghasilkan BBM. Di antaranya adalah solar, minyak tanah, dan bensin. Dari solar tersebut itu kita arahkan untuk penggerak, ya. Menjenengan kami undang ke sini, kita belajar bersama-sama bagaimana mengedukasi untuk meningkatkan ekonomi secara kecil, secara mikro di masyarakat. Kepanatan bantuan dari provinsi senilai 75 juta yang peruntukannya yang 72 juta ini diperuntukkan untuk pengelolaan sampah, ya. Dan yang 3 juta untuk operasional. Nah, pengelolaan sampah kebetulan di sini kemarin berdasarkan musyawarah itu diputuskan untuk budidaya maggot, ya, sebagian. Tidak semuanya dari 72 juta itu untuk budidaya maggot, tapi 72 juta ini secara keseluruhan untuk pengelolaan sampah. Nantinya sampah yang ada di Panjenengan ini nanti bisa terselesaikan. Akan tetapi ini dibutuhkan kerjasama dari banyak pihak. Oke, sebentar. Yang hadir di sini dari unsur mana saja? Karang Taruna, Ibu terus rumah tokoh tangga. masyarakat, tokoh masyarakat, ya, ibu karang rumah tangga, dan pengelola sampah. pengelola ini ya, Unit. unit pengelolaan Pengelola sampah. sampah. Nih. Nah, begini ternyata berkumpul di alam terbuka, ya, seperti ini Enak. berbeda, berbeda. Nih. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semer cuma keadaan maggot sing sehat niku bibit nggak pernah diam. Aktif. Jadi urus aktif makan. Biasa, itu pun juga nggak sehat. Jadi kan kalau nggak sampai ada genangan air, maggot itu mesti lari. Ini belum jadi indukan, Bu. Ini masih proses menjadi prepupa. Ini dalam 3-4 hari baru menjadi prepupa. Untuk persiap. Ini kurang aktif. Lah aku ngarani. Jadi mungkin karena faktor pakanan nih Mas iki. Terus munggah nang buah. Ini jadi ini. Ya, dari ini perjalanannya jadi ini. Hari ini jadi ini. Dikasih makan ini sakit nggih? Oh, sakit. Nah, coba di sini nggih, Pak Mur. Kemudian jadi ini. Nah, ini mengeluarkan telur, kembali lagi ke sini. Ini jadi lalat dulu. Oh, jika jadi lalat. Monggo lah karang taruna. Nah, sing sehat itu kayak yang gini, Bu. Oh, yang banyak Ngubah yang terus ini, aktif. Berarti kok biasa Jadi kan aktif. ngarani Lahannya terlalu Keselepokan basah. nih. nggak bisa Ini gerak. kalau Belum yang bubar. ini kemarin itu ambilnya dari sisa apa? Kotoran ayam. Ini makanannya ini khusus sisa makanan rumah itu, wes. Yang ini. Sampah rumah tangga. Jadi anak-anak Ini telur netas jadi Anak-anak anaknya ini. ini. Nah. Terus kemudian kalau sehat seperti ini, ini kalau nggak sehat, nah ini siklus kehidupan maggot. Nah, Kemudian ini jadi ini. jadi kepompong. Jadi prepupa. Ini proses jadi lalat. Iki engko lek saya mau iki di kayak tempat dimasukkan kayak ini sangkar iku. Lah iku kan ini ngenteni jadi lalat dhewe. Berapa bulan, Pak? Siklus dari telur sampai jadi lalat itu 31 hari atau 33. Tapi Sekitar lalatnya segitu. beda ya. Lalatnya hitam, bukan lalat hijau itu gitu loh. Lalat sehari-hari di rumah itu bukan? Bukan. Nah, ini Pakannya ya. Jadi dari larva ini ya. Dari telur Mas. Telur terus menjadi larva. Larva menjadi itu. Dan ini kita harus mempersiapkan perharinya 5 kilo. Daripada telur ini, kalau telur ini kita tetaskan 30 gram, kita harus persiapan itu 30 kilo sampah per hari. Itu dalam masa 1 minggu sampai 10 hari. Itu pertumbuhan begitu
siang malam wis kudu mangan lah ibaratnya ngono. Kesehatannya si maggot Maggot. ini untuk menjadi lalat itu kalau sehat bisa lebih cepat Enggak. atau Enggak, cuma pengaruhnya lek pakanane kurang, magotnya kecil-kecil. oh Sesuai siklus. siklusnya. Berarti bukan telur menetas. Ya, Minimal berapa hari untuk pemindahan ke biopon? praktek itu 1 minggu. Satu minggu pindah ke biopon? Tapi masuk ke biopon itu pakan sudah siap. Sudah siap. Kontrol gitu loh. Lek nganti gak entek dikek engko basah. Hamanya apa? Hamanya ini. Musuhnya dia apa, Pak? Nah, Semut sama tikus. Ini yang dinamakan biopon, teman-teman. Jadi penangkaran maggotnya itu nanti di sini yang diceritakan Pak Mul tadi. Jadi maggotnya itu nanti di sini dikasih pakan. Katanya tadi 30 gram maggot, stok makanannya 30 kilo sampah basah. Makanya ini nggak boleh, semennya ini harus tebal teman-teman. Karena apa? Ternyata musuh dari maggot itu semut dan tikus. Jadi harus benar-benar rapat. Untuk tikus biar nggak masuk, ini dikasih ranjau. Untuk ini untuk tikus. Jadi kita harus benar-benar tertutup. Untuk antisipasi semut, dasarnya biopunnya semennya harus tebal. Nah, lagi untuk ternak lele. Jadi usaha ini berkesinambungan dan juga perlu adanya kerjasama. Makanya kata Bu Entin tadi, kita sebagai pengelola sampah ataupun sumber sampah rumah tangga harus dipilahkan sampah kering dan sampah basah. Ini belum ada. Kan kita cuma 2000. Ternyata Isinya lalat. seru ya teman-teman mengikuti sosialisasi ini. Makanya Ini dalam 2 hari bantu subscribe, like, dan komen. Banyak pengalaman, banyak ilmu yang bermanfaat. Itu yang sulit kita dapatkan loh ya. Makasih ya teman-teman ya yang sudah subscribe video saya. Ini saya lanjut lagi dengan canda tawa mengenai bincang-bincang masalah maggot atau set. Set yang menjijikkan ternyata bisa menghasilkan Ini 1 dolar, kloter namanya. Kalau nggak salah lah. menghasilkan dolar. Oh, beli ini telure ngono. Beli ini telure nang ndi iki? ini beli di wajah. Ada inspirasi baru, solusi Ini Mas Mul. bisnis yang murah meriah, Ya, menyelesaikan menyelesaikan masalah problem sampah. sampah Sampah basah. basah. Nah, ini kita bisa jual 6 harganya sampai 6 sampai 8.000 ya. Tergantung permintaan wes, pokoknya KB kan hukum demand dan supply ekonomi. Lah kalau beli itunya, beli telur ya? Kalau telur Per gram ya. per gram 3.000 sampai 4.000, Mbak. 3.000 sampai 4.000 kalau pakanannya bener, wareg bisa menghasilkan berapa kilo Per Ayo. hari. Tumbuhannya jadi segram sekilo. Rata-rata 1 gram 1 kilo. 1 kilo, iya. Apa enggak? Musuh alamnya apa? Di sini banyak sekali. Bukan malah yang kering. Yang Enggak. yang Dibuang ya? dibuang oleh pedagang, dan kebetulan jarak dari TPST ini hanya sekitar 40 meter. Oh, Punya tempat sing gini, saya yakin sukses, harus sukses. amin, 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 amin. Tunggu ya, amin. Kerja sing mungkin dadi pirang yang sumber. Malam Ditotol niki. Rong dino. Buani tok. Oh, berani toh, mereka oleh duit. Lagi harus wajib siapa? Maggot. Nah, ahlinya ini dari BUMDes, ini sekretaris sama ketuanya. Kita hanya mensosialisasikan saja ya Bu wes. Ini tugasnya Karang Taruna. Cuma awake iso ndelok.
Pak, kayak mang kok nyerek kae sampean siap ternat magot. Ora siap nek ngerti kok ilmu lumayan. Kok lumayan kok sapa ngerti diterapne. Nek kene bumdes imang yo iso masuk. Oke. Seleb dicampurne kan kono dicampurne kono kan otomatis kecampuran putih. Kalau yo PT yo doyan pisan. Nih Bu Westin, pendamping dari kabupaten yang kita tunggu-tunggu karena jauh dari Malang Kota. Ke Panjen malah. Oh, dari Panjen. Pak Suko sama Pak Agus. Nah ini kan kalau planningnya desa ini kan tidak hanya kemudian nanti memang memanfaatkan sampah, tapi juga nanti menjadi semacam pusat studi pengolahan sampah, terutama harapannya bisa di Malang Barat. Kan di sini kan sudah punya mesin pengolah plastiknya, terus kemudian ini untuk sampah basahnya, apalagi kan banyak warung di seputaran, Ya. ya itu kan tempat kan wisata. iya, itu kan sumber pakan yang luar biasa. Cuman Mbak, mohon maaf ya, apakah nanti juga ada dampingan selanjutnya? Karena setahu saya magot sama-sama magotnya, tapi beda kondisi. Wajah kan relatif agak panas. Dengan di sini ini Dingin. ya, ini pakannya saya yakin juga tingkat kebahasannya juga beda kayak gitu. Jadi apakah nanya aja? Niki Pak Mun ki orang lokal. Oh, Ya, ini cuma Punten. orang lokal, tapi sudah satu masalah ya. Jadi kemarin kan banyak teman-teman yang budidaya pada akhirnya magotnya Pakannya kan sulit. ruwet banget loh. Iya, iya. Nah, pada akhirnya justru kesulitan di pakan. Nah, kalau saran saya kita mungkin sedari awal ya mengikat ada kerjasama dengan pak warung-warung makan yang ada di sini. Ini kan Iya. PPKM sudah mulai turun. Iya. Nah, otomatis wisata. Kalau perlu ya kita beli memang. Maksudnya sampah makanan ini kita siapkan kita berikan ember tersendiri lah kan itu. Nah dia memilah ini, dia mungkin mohon maaf saya tidak tahu aturannya di desa seperti apa, apakah kemudian ada retribusi sampah di daerah jenengan sana? ada. Nah retribusi sampahnya mungkin dibebaskan buat soalnya kan eman kita nanti kedepannya tidak hanya kemudian ini pun juga magot ini kalau panjenengan kesulitan buang bonpring itu butuh banyak untuk diekspor juga. Dia sekarang sudah bikin sampai ini Keripik ya. Goreng. bukan untuk pelet. Oh, pelet. Ya pelet itu sudah dapat penawaran ekspor juga kemarin dari kepala desa mana itu juga. Tapi kalau menurut saya ini ini sebenarnya bisa diversifikasi usaha juga nantinya dengan masyarakat untuk pengembangan perikanan. Lele kalau pakai pelet biasa itu kan 3 bulan baru panen. 8-9 ekor ya sekilo. Kalau dikasih pakan maggot itu 2 bulan sudah bisa dipanen. Ya, percaya itu. Iya. Percaya. Nah, ini kan puncak protein tingginya kan usia maggot 14 hari ya. 10 sampai 14 hari. Makanya dijadikan narasumber ya Bu ya. Malah lebih baik memang ya lokasi sini. Masalahnya kan ya itu tadi Pak, karakter suhu itu kan juga Iya. berpengaruh. Kita ngambil narasumber dari luar malah belum tentu pas di sini kan. Iya. Ya sebetulnya potensi juga Bu. Jadi kalau kita ke Untuk acara pada sore ini segera kita tutup saja dulu. Nanti setelah kita tutup nanti baru kita jagongan dan lebih Gayeng. kayeng dengan Mas Mul tentang masalah